Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, teman-teman, para qari, para muazzin, dan saudara-saudara seiman dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dengan program kita berikutnya. Pada 3 hari yang lampau kita telah membicarakan tentang teknik-teknik latihan nafas yang kita peruntukkan terutama sekali untuk para muazzin, juga dapat dipakai oleh para qari'ah, para pembaca Al-Quran, untuk melatih dirinya untuk mendapatkan suatu nafas yang panjang, yang cukup baik untuk menyuarakan suara azan dan membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini ada yang bertanya, bagaimana pula Ustaz kita dapat pula mengatasi pada suara yang serak atau suara yang parau? Pertama kali tentu kita sebutkan dulu penyebab-penyebab kenapa suara kita serak atau suara kita parau. Tentu kalau kita menderita penyakit, misalnya flu atau batuk, nah itu dapat menyebabkan suara kita parau. Kenapa? Karena pusat-pusat suara itu tidak sehat. Misalnya kerongkongan, kemudian pita suara kita, ya. Hidung kita yang selalu berair karena virus, kalau flu kan virus itu. Nah, itu dapat menyebabkan suara kita parau. Penyebab-penyebab lainnya bisa karena kelelahan. Jadi kalau kita kelelahan atau terlalu banyak bicara, banyak menggunakan pita suara, itu ujung-ujungnya dapat juga menyebabkan suara kita parau atau serak. Nah, banyak lagi penyebab-penyebab lain, ya. Kita akan mencontohkan bagaimana bentuk-bentuk suara parau, ya. Mungkin yang pertama ada penceramah dia, penceramah, pengkhutbah, ahli pidato. Nah, sering tampil dia dengan suara parau, sehingga kadang-kadang dalam sedang berbicara itu dia sering mendehem. Ya, itu mungkin cara dia untuk mengatasi keparauan suaranya itu, ya. Tentu kalau seorang penceramah sering mendehem-dehem itu, ya tentu para pendengar juga kurang nyaman mendengarkannya, ya. Juga ahli-ahli pidato atau para guru-guru yang sedang mengajar di depan kelas, atau dosen yang mengajar di depan mahasiswanya yang suaranya terganggu, ya. Nah, tentu murid-muridnya atau mahasiswanya juga akan kurang nyaman, ya, mendengarkannya.
Demikian juga misalnya muazzin, ya, muazzin kalau suaranya parau, kurang sehat kurang sehat suaranya. Ya, tentu penyebabnya tentu karena pusat-pusat untuk menampilkan suara itu terganggu, sehingga kadang-kadang dia sedang di tengah jalan dia pun kadang-kadang terputus azannya karena terganggunya suara tadi. Misalnya dicontohkan misalnya hayya 'alas shalah gitu misalnya sedang di tengah jalan dia terganggu suaranya itu tentu sebagai seorang muazzin juga kurang nyaman itu. Atau dia karena terganggu suaranya pendek aja dia azannya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kurang nyaman dia bersuara Itu muazzin. Atau qari. Qari'ah ketika membaca Al-Quran suaranya parau tentu kalau dia membawakan suatu lagu Al-Quran misalnya tentu dia terganggu juga dia karena suara parau, tidak nyaman, mempengaruhi juga kepada variasi lagu yang dibawakannya demikian juga penceramah atau imam imam sholat berjamaah suaranya parau juga tentu kurang nyaman juga, jemaah juga kurang nyaman kalau ada imam yang gitu imam itu seharusnya walaupun suaranya itu tidak istimewa, sekurang-kurangnya bersih dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu contoh. Nah, jika suara parau dia tidak bisa seperti itu, akan terputus ya. Banyak kasus-kasus yang terutama sekali bagi profesi-profesi yang menggunakan suara, kadang-kadang terganggu suara karena parau apalagi kalau dalam musabaqah suara parau Jadi dalam musabaqah itu ada penilaian pada kehalusan suara, kebeningan suara. Kalau suara parau tentu tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Teman-teman, saudara, selanjutnya bagaimana kita apa yang kita lakukan kalau untuk mengatasi suara-suara parau atau suara serak ini? Ini saya sampaikan kepada saudara, kepada teman-teman semua. Ini berdasarkan pengalaman saja, Semua yang saya lakukan ini semuanya adalah pemberian, pemberian dari orang lain. Jadi waktu kecil dulu, waktu kecil saya masih di kota Dumai, di provinsi Riau. Itu saya tinggal dulu tidak jauh dari kampung Jawa, Sukajadi. Jadi ada ditunjukkan oleh salah seorang penyanyi
wayang, penyanyi wayang. Jadi kalau ada acara-acara wayang beliau ini menyanyi, suaranya sangat bagus ibu ini. Saya memanggilnya Ibu Seno karena anaknya satu sekolah sama saya. Beliau memberikan apa semacam kiat-kiat ya, karena waktu itu saya sudah ikut MTQ. Katanya nah, usahakan ini kalau bisa dilakukan ya. Yang pertama beliau menunjukkan bagaimana untuk mengatasi suara parau sehingga suara itu nanti menjadi bagus ya, menjaga suara, yaitu meminum jamu. Nah, jadi pertama itu ditunjukkan beliau meminum jamu. Ada jamu itu dibuat dari 3 bahan ya. Bahannya satu kunyit, yang kedua jahe atau kalau bahasa Minangnya sampadeh ya, sempedas, yang ketiga temulawak. Jadi masing-masingnya itu dipotong-potong tipis-tipis sebanyak 3 atau 4 gitu ya. Kemudian ditokok tidak perlu halus, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian disiram dengan air hangat dan direbus sebentar ya. Kemudian setiap pagi diusahakan diminum katanya ya, diminum ketika dia sudah tidak panas lagi, hangat-hangat ya, tapi tidak ditunggu sampai dingin ya. Saya belum mengamalkan tuh sejak kecil ya, tapi setelah agak berumur ya, memang saya amalkan. Katanya salah satu manfaatnya itu adalah untuk membersihkan lendir-lendir di tenggorokan kita, kemudian juga untuk mengobati luka-luka. Kalau ada luka pada pita suara atau luka juga pada perut. Nah, pada umumnya orang-orang yang sakit mah atau asam lambung itu biasanya perih. Jadi orang yang mengalami mah asam lambung itu agak susah bersuara, karena bila dia narik nafas ketika dia menarik nafas itu akan perih terasa di sini ya. Itu salah satu dapat kita amalkan. Boleh kita coba ya. Jadi ambil kunyit, kemudian jahe atau sempedas, atau kemudian ada lagi temulawak. Nah, itu dipotong-potong tipis-tipis kemudian direbus. Itu satu ya, resep yang beliau Ibu Seno sampaikan ke saya waktu dulu itu. Yang kedua, resep yang beliau sampaikan itu adalah meminum air putih yang diembunkan. Nah, jadi kita ambil bejana seperti ini, gelas nih, kemudian kita isi air putih ya, boleh air hangat yang kita rebus boleh, atau sekarang dari air mineral asal dia bersih. Kemudian ditutup, diembunkan di tempat yang tentu yang agak aman, kita embunkan. Kemudian paginya bangun tidur kita minum tuh ya. Kita minum dengan kita sudah berkumur-kumur, terus kita minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Nah, itu. Jadi meminum air putih yang diembunkan. Jadi malam kita embunkan, kemudian pagi kita minum. Itu salah satu buahnya membuat suara kita itu lembut dia. Lembut ya, melembutkan suara, mengindahkan suara. Tentu juga kalau suara kita sudah lembut, sudah indah, tentu tidak parau dia. Jadi boleh kita dengarkan di mana-mana ada acara wayang. Itu penyanyi wayang itu memang suaranya enak sekali ya, senang kita mendengarnya. Ya, itu salah satu buah daripada resep yang beliau sampaikan itu. Kemudian apalagi yang ketiga ini udah 2 tadi ya. Pertama jamu yang kita buat, kita racik sendiri, jahe, kunyit, kemudian temulawak, kemudian meminum air putih yang diembunkan. Yang ketiga berghurah. Nah, berghurah. Ini berghurah ini yang menunjukkan kepada saya adalah guru saya nih ketika masih di Dumai dulu, yaitu Ustadz Khudar Ahmad namanya ya. Beliau pernah juara MTQ nasional tahun 79 di Semarang ya, beliau mewakili Provinsi Riau.
Sekarang beliau sudah tidak ada. Juga satu lagi guru saya itu Ustadz Haji Bukhari, pernah mewakili Provinsi Riau pada MTQ nasional di Samarinda tahun 76. Jadi ada ghurah tuh dua macamnya, ghurah ringan, kemudian ghurah berat. Nah, ini ghurah ringan. Saya amalkan ghurah ringan, ghurah berat belum pernah sampai sekarang. Udah 60 ini, belum pernah saya amalkan ghurah berat. Ghurah ringan tuh insya Allah kita rutinkan, ya. Jadi kita ambil air, nah, boleh kita tampung pakai tangan kita ini, air putih, ya. Kemudian kita hirup dengan hidung. Kita hidup dengan hidung, ya, sampai ini ke sini, ya. Memang agak awal-awalnya agak lain rasanya gitu, ya. Tapi enak itu, ya. Kita ambil air dengan kita tampung aja pakai tangan gini, ya, kita gini. Kemudian kita hirup. Ya. Jadi boleh juga kita lakukan itu, ya, setiap berwudu, ya, enggak apa-apa, setiap berwudu, ya. Apa namanya tuh? Istinsak namanya itu, ya. Jadi membersihkan rongga-rongga. Jadi klep, nanti kadang-kadang dia keluar dari mulut itu. Jadi klep antara rongga hidung dengan rongga mulut. Jadi sampai ke sini juga. Ya. Itu salah satu buahnya kata beliau adalah di samping dia suara kita tidak parau, suara kita menjadi nyaring. Ya, suara beliau tuh kuat ya. Ya, saya masih teringat ini walaupun beliau sudah tidak ada, ya, tapi suaranya kuat sekali, ya. Itu namanya ghurah ringan katanya. Kalau ghurah berat, itu biasanya ada pula ahli ghurahnya. Itu menggunakan semacam ramuan-ramuan tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam hidung, ya. Kemudian nanti dari mulut keluar lendir-lendir yang banyak, ya. Itu ghurah berat. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah mencoba, ya. Tapi kadang-kadang di ghurah berat ini tidak semua orang cocok. Ada teman saya di Kota Padang ini dulu katanya, dulu suaranya lumayanlah bagus. Tapi setelah dia menerima saran dari temannya ikut ghurah, nah setelah itu suaranya udah nak main lagi katanya. Jadi mungkin tidak cocok buat dia untuk melakukan ghurah berat, ya. Kemudian apalagi campuran, ya, campuran antara jeruk manis dengan kuning telur. Nah, jeruk manis dengan kuning telur, ya. Nah, boleh dicampurkan madu sedikit. Itu buahnya salah satu di antaranya ini beliau juga yang menyampaikan ini dulu. Biasanya kalau ikut musyawarah dibuatkan oleh beliau itu untuk memberikan ketahanan kepada suara. Nah, biasanya dalam musyawarah ada teman-teman kita terutama tilawah dewasa itu tampilnya kadang sampai malam itu, sampai jam 12 atau lewat, ya. Nah, bagi yang tidak tahan, ya, tidak tahan pita suaranya menghadapi udara malam itu, ya suaranya parau dia. Jadi parau dia, tidak nyaman dia, ya. Nah, jadi salah satunya itu kalau kita mau tampil tengah malam untuk memberikan ketahanan, nah cobalah dibuat itu, ya, diminum misalnya setelah kita mau berangkat itu setelah isya, setelah makan misalnya atau makan sedikit kita buat. Jadi kita ambil jeruk manis atau limau manis, ya, boleh 1 butir aja nggak apa-apa, 1 butir, kemudian dibelah, diperas, dimasukkan ke dalam gelas, diperas, ya. Kemudian ambil kuning telur ayam kampung, masukkan ke dalam, kasih madu dikit, kocok, kemudian diminum, ya. Nah, itu salah satu manfaatnya memberikan ketahanan kepada suara supaya suara tidak parau. Nah, itu pernah juga saya amalkan, alhamdulillah itu. Ya, alhamdulillah, memang suara kita tahan sampai malam-malam itu masih tahan suara kita, ya. Kemudian jahe, ya, jahe atau sempedas jahe.
Nah, jahe ini sampai sekarang nih saya rutinkan ini, ya. Saya insya Allah merutinkan memakan jahe itu ya sekitar sebesar ibu jari ini, kurang lebih lah ya. Kita kupas, kemudian kita jadikan bonbon ya. Kita masukkan ke mulut, kita gigit-gigit, kita hisap, ya. Nah, biasanya saya pakai itu ketika berangkat dari rumah. Hampir setiap hari saya lakukan, ya. Karena memang manfaatnya ya untuk menghindarkan apa tadi itu lendir-lendir. Jadi kalau ada terganggu tenggorokan kita, ada lendir, ya tentu suara kita parau, ya. Apalagi saya sekarang bertugas ini sebagai muazin, ya, muazin pada zuhur, asyar, kadang-kadang juga sekaligus jadi imam di masjid raya ini. Tentu kalau kita suara parau, ya kita sendiri kurang nyaman juga, ya kan. Jadi kalau azan, itu biasanya udah setengah jam sebelum azan saya makan itu jahe, ya, sekitar sebesar ibu jari, ya. Kita kupas. Nah, boleh kita sambung dengan air putih hangat, kita minum. Jadi kalau kita mengumandangkan azan ya insya Allah ya suara bersih gini, ya. Nah, misalnya hayya 'alas shalah yang agak tinggi, ya. Hayya 'alas shalah. Itu tidak terganggu, tidak ada paraunya, ya. Ya. Hayya 'alas shalah. Itu contoh-contoh. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ya, juga para ustadz penceramah, para pengkhutbah juga. Nah, mungkin resep yang saya sampaikan ini dapat menjawab tanya. Nah, jadi sebelumnya sering bertanya-tanya apa nih resep Ustadz Am ini sehingga suaranya udah seumur ini masih bersih, masih kuat, masih itu. Itu salah satunya, ya. Dan itu yang tidak saya amalkan cuma satu aja, hurah berat. Nah, itu belum pernah saya amalkan. Tapi selain itu meminum ramuan jamu, ya apa itu kunyit, jahe, temulawak, itu insya Allah rutin sekarang saya minum setiap pagi. Kemudian saya pernah tanpa disengaja pula pernah melihat video Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo. Rupanya beliau juga setiap paginya meminum ramuan itu yang dibuat oleh ahli rumah tangganya. Jadi setiap pagi dia Bapak Joko Widodo ini juga meminum ramuan itu, ya. Jadi kita lihat beliau alhamdulillah sehat saja, sudah 2 periode jadi wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI, kemudian 2 periode jadi presiden. Kemana-mana malah masuk selokan juga santai, padahal tidak muda lagi itu, ya. Jadi itu akan berbuah kepada kesehatan, ya, kepada kesehatan kita. Sahabat semua, teman-teman semua, itulah kira-kira, ya, bagaimana kita mengatasi suara parau. Di samping itu juga tentu kalau kita muazzin, kita qari, ya, para qari'ah tentu perlu berlatih, ya, berlatih mempertahankan suara, melatih suara. Tentu tidak sepanjang waktu, kita sediakan waktu mungkin subuh atau malam, ya, sekitar 15 menit untuk melatih suara, mempertahankan suara. Karena kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah suara yang baik, tentu kita perlu memeliharanya, ya, kita perlu melatihnya. Kita juga gunakan untuk hal-hal yang baik, ya.
kita gunakan suara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik. Ya, untuk membaca Al-Qur'an tentu dengan suara yang baik ya. Tentu kita menghiasi bacaan Al-Qur'an dengan suara yang zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ya, hiasilah bacaan Al-Qur'an kamu itu dengan suaramu yang ini perlu kita jaga, ini kita pelihara ya. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, mungkin untuk pertemuan kita kali ini ya, kiat-kiat atau resep bagaimana suara kita jangan parau, jangan serak. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita juga dapat mempraktekannya ya. Karena tanpa mempraktekannya tentu tidak akan memberikan hasil yang baik ya. Ya, jadi demikian saja, semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.